Yogyakarta, kota yang terkenal akan keramahan warganya, terletak di jantung Pulau Jawa. Selain dikenal sebagai kota pelajar, Yogyakarta juga memiliki berbagai julukan. Kota ini memiliki wajah ganda. Di satu sisi, kita akan melihat deretan restoran mewah, hotel berbintang 5, dan juga pusat perbelanjaan. Namun, beberapa kilometer dari sana, kita akan melihat pemukiman yang tak terawat dan juga kumuh. Yogyakarta juga merupakan salah satu daerah dengan UMR terendah di Indonesia. Ditambah sejak adanya wabah COVID-19 yang melanda, membuat perekonomian masyarakatnya semakin kacau, dan ketimpangan ekonomi juga semakin tinggi. Menurut data BPS, Yogyakarta adalah salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di Indonesia. Indeks ini mencapai 0,44 pada tahun 2023, jauh di atas rata-rata nasional. Pembangunan ekonomi di daerah Yogyakarta terus berkembang, terutama di sektor properti dan pariwisata. Namun, siapa yang sebenarnya menikmati keuntungan ini? Kelompok ekonomi atas semakin mendominasi dengan investasi besar-besaran. Sementara masyarakat menengah ke bawah bergulat dengan upah rendah dan mahalnya biaya hidup. Harga tanah yang melonjak drastis juga membuat warga lokal sulit memiliki hunian sendiri. Ketimpangan ekonomi sosial antara rakyat kaya dan rakyat miskin seringkali menyebabkan berbagai dampak seperti ketegangan sosial, memperburuk kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin, menghambat mobilitas sosial, dan meningkatkan kriminalitas. Selain itu, ketimpangan ini juga memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena terbatasnya daya beli dan presentasi konsumsi bagi masyarakat miskin. Secara umum, ketimpangan ekonomi ini juga tidak hanya merugikan individu yang berada di dalam kelompok miskin tersebut, namun juga dapat menghambat stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga berdampak pada sektor sosial dan budaya, di mana ketimpangan-ketimpangan ini bisa memicu konflik sosial jika tidak segera ditangani. Para pekerja informal seperti pedagang kaki lima menyampaikan keluhan mereka, di mana para pedagang hanya ingin hidup yang layak, tetapi semakin hari semakin mahal, seperti biaya pajak mahal, sewa tempat naik, sementara penghasilan mereka hanya segitu-segitu saja. Apa yang menjadi penyebabnya? Salah satunya adalah kebijakan pembangunan yang lebih menguntungkan investor besar daripada rakyat kecil. Tentu saja masih ada harapan untuk permasalahan ini. Di mana untuk penyelesaiannya, tentu saja harus ada peran dari pemerintah untuk mengatasinya. Pemerintah daerah bisa saja memperbaiki kebijakan-kebijakan dengan mengutamakan inklusi ekonomi supaya ketimpangan ekonomi jadi lebih stabil. Misalnya, memberikan subsidi kepada pelaku usaha kecil, mengatur regulasi harga tanah agar tidak merugikan warga lokal, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan kerja untuk kelompok rentan. Selain itu, kita sebagai masyarakat juga bisa mendukung usaha kecil lokal dan aktif dalam kegiatan sosial. Ketimpangan ekonomi memang menjadi tantangan besar, tetapi apabila bersama-sama, kita bisa menciptakan Yogyakarta yang lebih adil, sejahtera. Mari bergerak untuk masa depan yang lebih baik. Sesuatu di Jogja.